sini. Sebelum kita belajar ya, tidak ada yang bermain, tidak ada yang keluar masuk, harus duduk yang rapi. Ya. Sekarang sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ardiansa. Sebelum belajar mari kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Sebelum melakukan sesuatu harus kita berdoa terlebih dahulu. Ya, itu kita memohon perlindungan kepada Allah agar permintaan kita diterima. Kemudian perhatikan cara berdoa ini, harus tangan seperti ini ya. Yang berikut perhatikan ya. Sekarang ibu tanya, siapa yang tidak sekolah hari ini? Kalau ibu absen dulu. Ardiansa, Arpan, Wahyudi, pasang tangan ya, jangan duduk absen itu, pasang tangan. Kapi, Ilham, Budi, Aulia, Alvina. Oke, terima kasih untuk hari ini semua hadir ya. Jadi perhatikan di sini. Siapa yang belajar di rumah? Materi yang ibu guru berikan kemarin, siapa yang mengulangi di rumah itu belajar? Belajar semua? Sekarang ibu guru tanya untuk pelajaran kemarin. Kita belajar apa kemarin anak-anak? Belajar huruf. Itu dari A sampai dengan huruf Z. Huruf itu ada berapa? 26. Kalau huruf vokal ada berapa? 5. Bagus sekali. Yaitu huruf apa semua? Yaitu huruf A, I, U, E, O. Ya. Sekarang kita sebelum pindah kepada materi, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu 17 Agustus. Mulai. Berarti yang kita pelajari pada hari ini anak-anak yaitu kegemaran kita membaca itu seperti apa. Bagaimana cara membaca kita yang baik. Duduk yang bagus ini kita belajar masalah belajar membaca yang baiknya seperti apa.
mempraktikkan bagaimana posisi duduk yang baik. Kemudian mengemukakan informasi tentang kegemaran masing-masing anggota keluarga. Jadi di sini kita juga belajar apa semua kegemaran anggota keluarga kita yang di rumah. Contohnya ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kamu. Dari kelima orang di dalam rumah itu tentu kegemarannya itu berbeda. Jadi ini semua yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kelima, dapat mengemukakan informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga. Jadi anak-anak, semua anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya. Apa kegemaran orang tuanya kamu di rumah, apa kegemaran adiknya kamu dan saudara-saudaranya kamu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kita pelajari anak-anak adalah subtema 4, gemar membaca. Ini gambar apa? Anak-anak sedang membaca. Gambar apa ini? Anak-anak sedang membaca. Membaca di mana? di taman. Di taman. Jadi membaca adalah jendela dunia, membuat kita lebih banyak ilmu. Apakah kamu suka membaca? Ya, Membaca apa? buku, Apa yang kamu dapatkan dari membaca? ilmu, Kalau kamu lagi membaca, apa yang kamu dapatkan? Ilmu. Apakah suka membaca? Membaca apa? Buku. Buku apa? Buku tema. Buku apa lagi selain buku tema? Buku cerita bergambar ya. Biasa di mas-mas ada dijual itu buku yang harga 1000-an. Jangan uangnya anak-anak cuma habis begitu. Harus kalau bisa belikan itu buku-buku yang bergambar. Dibaca-baca sehingga kita bisa lancar membaca. Ya. Di sini kenapa dikatakan membaca itu adalah jendela dunia? Karena dengan membaca itu kita mendapatkan berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan. Ya. Dari yang kita tahu menjadi tahu. Paham ini? Pengertian anak? mengerti, Aulia, simpan dulu pensilnya ya. Sini aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Perhatikan ya, Brady. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani berlatih membaca. Ayo kita berlatih membaca. Sebelumnya dulu, satu orang dulu baca. Baca dari situ saja bacanya, supaya teman-teman bisa mengikuti. aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam
dengan bagus ya. Banyak buku di sana. Kalau jam istirahat masuk di perpustakaan, daripada bermain tidak dapat ilmu, ambil buku membaca. 1-2 kata yang bisa kamu dapatkan dari buku itu adalah ilmu ya. Jadi perpustakaan itu bukan tempat bermain ya. Itu tempat buku-buku di sana, kemudian kita membaca. Begitu juga kalau tiada guru yang datang di sekolah, ada halangan barangkali sakit, masuk di perpustakaan ya. Sekarang ayo mengamati. Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku dan bacaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Udin sebentar apa? Membaca. Membaca. Tentu kalau membaca itu pegang buku. Sekarang satu orang guru panggil untuk mempraktekkan bagaimana cara duduk yang benar saat membaca. Tapi, baik sini. Praktekkan cara duduk yang benar. Nah, di situ adalah cara duduk yang benar sambil membaca. Cara membaca yang bagus. Sudah dilihat teman-teman? Jadi perhatikan ya, di mana saja kita belajar membaca maupun menulis harus dengan posisi yang baik. Sudah Kapi, terima kasih untuk Kapi, tepuk tangan. Yang berikut, ayo membaca. Di sini kita membaca kata yang bergambar. Kata apa Nana? Kata bergambar. Ini gambar apa? Buku. Ini bacanya apa? Buku. Ini gambar apa? Baju. Baju ini huruf apa semua yang ada di dalam? Baju. Yang ini? Jangan sama-sama. Itu namanya kerja kelompok. Iya. Posisi yang harus dengan baca buku kesehatan duduk membaca dengan posisi yang benar supaya tidak panasan, tidak mudah lelah, tidak gampang.
pengertian Dibaca bagus-bagus dulu itu. ini PER pengalaman. Sudah diisi nih. Ini sudah diisi. Dipilih ini jawaban yang benar. Ini mana? Bismillah. Ini lagi. Ini gambar apa? Kaki, mana tulisan kaki? Kemudian ini. Ini. Saat membaca posisi yang benar harus dengan A. Duduk, B. Berdiri, C. Berbaring. Jadi saat membaca itu posisi yang benar itu mana? Apa duduk, berdiri, atau berbaring? Jawab di situ berarti duduk. Nomor berikut. Membaca dapat menambah A. Pekerjaan, pengetahuan, pengalaman. Mana yang benar dari ketiga ini? Yang benarnya mana? Jawab. Sudah, kelompok 1 sudah. Sudah lama lagi waktunya. Ya. Perhatikan itu dikerjakan masing-masing. Jangan lupa dibilang. Sana perhatikan. Jadi selesai ini dipresentasikan ya, dipanggil satu-satu, dibacakan jawabannya. Kemudian teman-teman itu menanggapi apa jawabannya, kamu sudah benar atau salah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3.
Sudah dikumpul saja. Ya, dikumpul tugasnya karena waktunya sudah selesai. Dikumpul karena waktunya sudah selesai. Jadi perhatikan sini. Dulu. Tadi Ibu Guru kasih soal ya, Ibu Guru kasih tugas. Berarti tugas itu untuk menguji kemampuan anak-anak apakah sudah paham atau belum. Ya? Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang diajarkan hari ini? Bagus. Bagaimana perasaan anak-anak selama menerima pelajaran? Baik atau tidak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi perhatikan di sini ya. Ibu Guru ulangi kembali. Yaitu harus diperlancar cara membaca di rumah ya. Cara duduknya seperti apa? Jarak antara buku dengan mata itu harus 30 cm. Ya, kemudian belajar di rumah supaya lancar membaca. Ya, minta bantuan ada kakak, ada bapak, ada ibu. Karena rajin membaca, rajin belajar kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat untuk kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, lancar kaji karena diulang. Kalau diulang terus kita belajar, pasti kita bisa tahu, ya? Bisa paham anak-anak? Bisa paham ini? Dan belajar itu kapan saja dan di mana saja, ya? Waktu bermain bisa belajar, ya? Contohnya bermain di lingkungan rumah, ambil batu, dihitung batunya ini berapa, itu namanya belajar juga. Disuruh ke kios beli jajan, ditulis, dibaca tulisan apa yang ada di bungkusan jajan itu. Kalau kita sering berbuat seperti itu, pasti kita bisa. Bisa, Nana? Bisa. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu pulang sekolah. Menyanyi dulu pulang sekolah. 1, 2, 3. Anak sekolah pulang ke rumah, ibu kasih makan nasi dengan ikan. Guru senang, anak senang, bangun pagi-pagi sangat senang. Jadi cukup sekian dulu.
pulang mengerjakan apa harus berdoa. Sebelum belajar berdoa, sesudah belajar juga kita harus berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Jadi perhatikan anak-anak, semua agama itu sama, hanya pelaksanaannya yang beda. Tujuannya itu sama kepada yaitu kita berserah diri kepada Tuhan. Ya. Sekarang satu orang untuk memimpin pulang. Siap berdiri. Berdiri yang bagus. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak sudah bisa pulang. Pulang. Assalamualaikum. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak kalau pulang perhatikan kendaraan yang ada di jalan ya. Ya.